Episode sebelumnya berakhir dengan terbangunnya robot Iron Giant yang selama ini sudah tertidur ratusan tahun. Irama genderang pembebasan Dewa Nika menghidupkan kembali mesin tempur abad kekosongan itu. Dia pun mulai menggerakkan tubuhnya yang udah penuh dengan karat. Dan dia pun mulai berjalan menyusuri pulau untuk menuju ke arah irama genderang pembebasan yang berpusat pada Luffy. Sontak saja kemunculan Iron Giant itu membuat angkatan laut kaget dan ketakutan karena ukuran tubuhnya melebihi ukuran tubuh para raksasa. Mereka pun langsung melaporkan jika ada robot raksasa yang muncul di tengah-tengah pulau. Kemudian berpindah ke tempat para pacifista yang sudah dikalahkan oleh Sain Nasujuro. Angkatan laut pun kaget setelah menyadari semua pacifista yang menyerang mereka tiba-tiba berhenti bergerak. Semua unit pacifista dinonaktifkan. Akhirnya makhluk itu dapat dihentikan, ucap para angkatan laut yang berteriak gembira. Lalu wakil Admiral Doberman pun mengatakan jika saat ini mereka harus fokus untuk hentikan Luffy dan juga Jalwari Bonnie. Jangan sampai mereka kabur, teriak wakil Laksamana Doberman. Lalu kemudian berpindah ke Sain Nasujuro yang terus berlari dengan wujud yokai-nya untuk mencari sisa-sisa pacifista yang tersisa. Dia lalu berkata, "Vegapunk, kau benar-benar bodoh. Memberikan kekuatan yang bisa menghancurkan sebuah negara pada anak sekecil itu adalah pengkhianatan yang sangat konyol." Lalu kemudian berpindah ke Oimo dan Kasi yang menyuruh rekan-rekannya untuk segera bergegas dan kembali ke kapal. "Hei kalian semua, cepatlah kembali ke kapal sekarang juga. Ada monster gila yang sedang berkeliaran di pulau ini." Namun hal itu didengar oleh para prajurit angkatan laut dan mereka pun takkan membiarkan para raksasa serta kelompok bajak laut Mugiwara dan Bonnie pergi dari pulau itu. Jangan biarkan mereka berlayar, tenggelamkan kapal dari Elbaf itu. Mereka sekarang berada di arah pantai barat laut, ucap para marine yang langsung bergegas untuk menghentikan para raksasa dan kru Mugiwara. Namun Franky, Bonnie, dan Atlas dan para raksasa gak mundur sedikit pun. Dan terjadilah pertarungan di antara mereka melawan para wakil admiral. Dan Franky berhadapan dengan wakil Admiral Red King. Franky menghajar dan menghempaskan face Admiral Red King ke tanah dengan teknik Super Strong Right. Tubuh sang perwira marine itu terpental keras ke dinding bangunan. Sementara itu Bonnie berhadapan dengan wakil Admiral Pomsky. Dia menyentuh Pomsky dan mengubah tubuh lawannya itu menyusut menjadi anak kecil. Dan tanpa ragu Bonnie lalu menendangnya hingga terhempas. Wakil Laksamana Guillotine yang menyaksikan itu hanya bisa melongo saat wakil Admiral Pomsky dihajar oleh Bonnie. Lalu kemudian Bonnie menoleh ke atas raksasa yang sedang membawa ayahnya Kuma. Dia pun menitipkan ayahnya kepada para raksasa. "Tolong bawa ayahku, aku akan ikut bertarung membuka jalan menuju kapal." Lalu kemudian berpindah ke Labopes. Saint Marcus Mars berhasil menyelamatkan Vegapunk York dari kurungan. York langsung memandu Mars menuju ke ruang siaran. Dengan tenang dia pun menjelaskan jika Vegapunk menyiarkan pesannya lewat Hyacinth Dendenmushi, letaknya di dalam pang record dan tersembunyi. Dan tanpa basa-basi, Saint Marcus Mars pun menembakkan sinar dahsyatnya yang menghancurkan sebagian bangunan. Tapi ternyata transmisi Dendenmushi itu tetap berjalan. Dan Saint Marcus Mars pun berniat untuk menghancurkan semua bangunan yang ada di sana. Namun Vegapunk York menghentikannya. "Hei, jika kau menghancurkan seluruh laboratorium, kau juga akan meledakkan pembangkit listrik, fasilitas senjata, dan bahkan tabung tekanan tinggi. Itu akan memicu bencana," jelas York dengan wajah pucat. Mars pun menghentikan langkahnya sejenak, dan tiba-tiba telinganya mendengar suara kecil dari atas, seperti bunyi gemerincing. Ia lalu menoleh dengan wajah yang serius. "Apa itu?" Vegapunk York lalu menjelaskan jika itu adalah siput penyiaran yang baru saja selesai mereka kembangkan. Bentuknya seperti segitiga, semacam cangkang berbentuk segitiga, ucap York kepada Saint Marcus Mars. Dan tanpa pikir panjang, Saint Marcus Mars pun pergi untuk memeriksanya. Lalu kemudian berpindah ke tempat Stussy dan Kaku berada. Mereka pun akhirnya lega karena Saint Marcus Mars tidak menganggap mereka sebagai ancaman dan pergi meninggalkan mereka begitu saja. Kaku lalu bertanya, monster apa itu tadi sebenarnya? Stussy pun menjawab, "Dari apa yang kudengar tadi, aku rasa dia adalah salah satu dari kelima Gorose." Kaku pun menjawab, "Yang benar saja, wujudnya itu sangat mengerikan sekali." Lalu kemudian Kaku pun bertanya kepada Stussy, "Kenapa kau masih ada di sini? Apa teman-teman barumu itu pergi meninggalkanmu?"
Itu akan sangat menyedihkan mengingat pengkhianatan yang kau lakukan kepada si Purple. Stussy lalu menatap Kaku dan berkata, aku memilih tetap di sini. Tugas terakhirku adalah menonaktifkan Frontier Doom saat kapal baja Lord Mugiwara keluar dari pulau ini. Itu satu-satunya cara agar mereka bisa kabur. Aku sendirilah yang memutuskan untuk tinggal di sini. Seseorang harus berada di sini untuk menyelesaikan misi akhir ini, ucap Stussy dengan santai kepada Kaku. Lalu kemudian berpindah ke tempat Nami dan yang lainnya. Nami bertanya kepada Edison apakah mereka akan meninggalkan Stussy begitu saja. Edison pun menjawab, kita tak punya pilihan. Frontier Doom harus dimatikan tepat waktu atau Sanigo takkan bisa keluar. Robin lalu menambahkan, tapi bagaimana kita bisa terbang tanpa Vega Force 01? Edison lalu menunduk dan mengakui keraguannya. Itu yang jadi masalah besar di sini Nico Robin. Menurut perhitungan dan semua pengetahuanku, kita akan dipastikan 100% akan jatuh dan hancur. Lalu kemudian berpindah ke tempat Usopp yang memberitahu yang lainnya jika Coup de Buster telah siap. Mereka hanya tinggal menunggu Zoro dan Jinbe saja, dan mereka pun siap kabur kapanpun. Lalu kemudian Edison pun berkata jika dia akan melakukan segala cara agar bisa membuat kapal Sanigo keluar dari dalam Frontier Doom. Dia akan memastikan kapal baja Lord Mugiwara itu mencapai lautan. Dan dia pun pergi meninggalkan Nami dan yang lainnya untuk melakukan misi terakhirnya. Dia berkata, percayakan ini padaku. Lalu kemudian berpindah ke tempat pertarungan utama, yang dimana Luffy, Dory, dan Brogy sedang berlari untuk kabur dari para Gorosei. Tapi tiba-tiba Saint Jupiter telah bangkit kembali setelah kepalanya sebelumnya dipotong oleh Dory dan Brogy. Dia telah kembali beregenerasi dan sekarang melakukan hal yang sangat gila. Saint Jupiter menciptakan pusaran angin raksasa. Dia menyedot udara untuk menghalangi Luffy serta para raksasa untuk melarikan diri. Dory dan Brogy pun bahkan sampai mengakui jika tarikan kekuatan Jupiter itu sangat luar biasa hingga mereka nggak bisa bergerak sama sekali. Bahkan tarikan angin Jupiter itu sampai membuat beberapa kapal perang angkatan laut juga ikut terseret mendekati ke arah pulau. Tak mau tersedot ke dalam mulut cacing gurun itu, Luffy lalu merobohkan sebuah bangunan. Dan dengan penuh tenaga dia mengangkat reruntuhan itu dan melemparkannya ke dalam mulut Jupiter. Suara Jupiter pun terendam, Vortex pun berhenti. Tapi Luffy jatuh tersungkur, nafasnya terengah-engah, Jerlima kehilangan tenaga, rambut dan tubuhnya kembali keriput, wajahnya berubah menjadi kakek tua. Aduh, aku sangat lapar, katanya dengan sangat lemas. Brogy pun tertawa terbahak-bahak, lalu menawarkan makanan fermentasi busuk khas Elbaf, yaitu Hakar. Makanlah ini Mugiwara, rasanya memang menjijikkan tapi penuh energi. Dan meskipun hidungnya hampir meledak karena bau busuk, Luffy menelan semuanya dan seketika tubuhnya kembali segar. Wow, aku hidup lagi, ucap Luffy dengan penuh semangat. Dan mereka pun bertiga segera berlari lagi dengan cukup cepat untuk melarikan diri dari para Gorosei. Namun hal itu takkan dibiarkan begitu saja oleh para Gorosei. Saint Warkuri berlari mengejar mereka bertiga dan bahkan larinya sangat cepat hingga bisa menyusul Luffy dan yang lainnya. Melihat hal itu, Luffy pun akan menghajarnya dengan salah satu teknik terkuatnya. Luffy lalu melompat ke depan dengan tangan berapi-api dan menggunakan Gomu Gomu no Retro untuk menghajar Saint Warkuri. Tinju panas dengan api menggelegar itu pun langsung menghantam kepala Warkuri. Tapi bang, kepala Warkuri sangat begitu keras bagaikan baja. Serangan Luffy malah terpental balik. Luffy pun mengerang kesakitan. Gila, keras banget kepalanya, teriak Luffy sambil memegang tangannya yang merah. Lalu kemudian berpindah ke Lambopes. Nami dan yang lainnya yang sedang menunggu Zoro dan Jinbe dikejutkan dengan kedatangan Saint Saturns. Saint Saturns berhasil memanjat awan pulau dan muncul di hadapan kru Mugiwara yang bersiap kabur itu. Wajahnya yang mengerikan kini tepat berada di hadapan Nami, Usopp, dan Chopper. Kemana kalian mau lari bajak laut kecil? Ucapnya dengan nada marah. Sontak saja Nami, Usopp, Chopper, dan Robin sangat terkejut dan ketakutan melihat kedatangan Saint Saturns itu. Keadaan pun menjadi sangat berbahaya bagi mereka karena nggak ada satupun kru terkuat bersama mereka. Saint Saturns bisa menghabisi mereka dengan sangat mudah. Lalu kemudian berpindah ke tempat Saint Nasujuro yang bergerak dengan sangat cepat untuk menyusul Bonnie, Franky, dan para raksasa. Dia tiba-tiba muncul dan menebas salah satu raksasa hingga tumbang. Dengan pedang terhunus, dia menghadang Bonnie, Franky, dan Atlas yang berusaha mencapai kapal raksasa. Jalan kalian berakhir di sini, ucap Saint Nasujuro.
Sontak saja kehadirannya itu membuat Bonnie dan yang lainnya ketakutan. Lalu kemudian berpindah lagi di dalam Pang Record. Saint Marcus Mars akhirnya menemukan Haixin Denden Musi, sumber siaran Vega Pang. Jarum jam menunjukkan hanya tersisa 1 menit lagi sebelum pesan itu diputar ke seluruh dunia. Dia pun berkata, "Ketemu, akhirnya kutemukan kau Vega Pang. Kelihatannya keberuntungan tidak berpihak padamu kali ini," ucap Saint Marcus Mars. Nah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus alur cerita One Piece Arc Pulau Ekid hanya di channel ini ya. Bye-bye!